Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali melalui Kepala Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Inyoman Suarte meninjau pekarangan pangan lestari atau P2L Mertasari di Banjardawas, Desa Tibu Beneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Sementara Kabid Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Badung, IGD Sudarte, memaparkan bantuan P2L yang diberikan ini atas adanya temuan stunting di Desa Tibu Beneng, sesuai data yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Kita yang sampaikan bahwa untuk Desa Tibu Beneng ini, khususnya di KWT Mertasari ini, kita alokasikan kegiatan P2L stunting, ya, karena di sini dari data Dinas Kesehatan Kabupaten Badung termasuk salah satu datanya ada warga yang termasuk stunting. Nah, kemudian dari kegiatan P2L ini ada 4 komponen yang kita bantu. Ada rumah bibit, kemudian demplotnya itu, kemudian pertanaman nanti di masing-masing rumah tangga, dan ada pasca panennya. Jadi rumah bibit itu diberikan untuk nantinya pakai pembelian bibit, juga alat-alat untuk budidaya di rumah bibit itu. Dengan bantuan ini, pihaknya berharap angka stunting di Badung agar menurun dengan diberikannya bantuan sebagai pemenuhan gizi keluarga berupa sayuran dengan melakukan penanaman sayur. Kemudian untuk di komponen untuk di demplot itu diusahakan untuk tanaman-tanaman komoditi sayuran. Nah, biar bisa cepat panen, kemudian bisa langsung dipasarkan, sehingga nanti bisa dipakai untuk memupuk modal yang ada di kelompok itu. Sedangkan yang ada di masing-masing rumah tangga itu dikonsumsi untuk anggota beserta keluarganya, sehingga dapat mengurangi pengeluaran dari anggota itu sendiri. Apalagi di masa pandemi COVID seperti sekarang ini, ya ini banyak juga memberikan kontribusi terhadap konsumsi keluarga itu, sehingga pengeluarannya bisa dikurangi. Dalam kesempatan tersebut, Suarte berharap bagi P2L penerima bantuan agar memanfaatkan bantuan tersebut dengan baik mulai dari awal penanaman hingga panen. Dengan demikian, pihaknya terus melakukan pengawasan secara intensif agar apa yang menjadi harapan dari program pemerintah tercapai dan masyarakat sehat dan sejahtera. Dan tentunya pemenuhan gizi dari keluarga tercapai. Ya, jelas kami selaku pembina masyarakat di dalam pemanfaatan pekarangan pangan lestari sudah tentunya agar program ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang kita sasar. Nah, sudah tentunya ya kita secara intensif untuk melakukan pembinaan di dalam kelompok-kelompok yang penerima kegiatan tahun 2021, termasuk kelompok yang penerima-penerima di tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga untuk pemenuhan gizi rumah tangga, salah satu sasarannya. Di sisi yang lain juga untuk kebutuhan masyarakat di dalam akan sayuran, untuk demi kesehatan dari keluarga itu. Nah, itu dengan adanya pengembangan yang namanya Aku Artinya PKK, yang memiliki arti itu amalkan, kukuhkan. Kukuhkan itu harus setiap rumah tangga harus benar-benar kukuh di dalam melaksanakan program kegiatan ini. Tidak hanya sesaat gitu, harus berkelanjutan. Selanjutnya, Suarte mengajak P2L agar terus melakukan penanaman secara kontinu dan menjadikan lahan atau kebun demplot ini sebagai wahana edukasi. Nah, untuk memotivasi mereka, salah satunya di dalam satu di demplot, ya, di demplot
tidak hanya sesaat penanaman, ini harus berkontinu. Makanya selain dia sebagai penanaman sayuran, juga menjadi agroedukasi. Nah, karena udah capek kerja dari kantor datang ke kebun, sehingga mereka fresh di dalam melepas lelah di kebun demplot itu. Nah, ini yang kita motivasi dan mengembangkan bukan hanya untuk nanam sayur, mengembangkan agro bisnis untuk kedepannya. Ada KWT kami yang P2L ini ada yang membuat agroedukasi, ada membuat kedai makanan, ada membuat pangan olahan. Nah, inilah sehingga variatif inilah yang bisa nantinya akan mendukung program-program P2L ke depannya. Sehingga mereka termotivasi, tidak hanya tanam-tanam sayuran begitu saja. Nanti ke depannya itu bisa dia kembangkan lebih luas menjadi agroedukasi, agrowisata, pengembangan industri pangan lokal yang ada di wilayah masing-masing sesuai dengan potensinya. Sementara Ketua Kelompok Wanita Tani atau KWT Mertasari, Ida Ayu Putu Suwadisuta mengatakan, jumlah anggota KWT Mertasari terdiri dari 30 anggota. Selama ini, anggota sudah melakukan penyemaian bibit di rumah bibit, penanaman sayur di demplot, di polybag hingga di pekarangan anggota. Niki kan kebetulan Niki KWT untuk P2L-nya Niki kan baru Niki untuk kegiatannya bikin penanaman polybag sebanyak 2.150. Niki dibagi per anggota dapatnya 75 polybag tanaman per kakak. Adapun jenis tanamannya yaitu ada terong, cabai, tomat, mentimun, pare, kangkung juga ada. Sayur hijau itu di demplotnya sama pokcai.